Bung Karno bekerja sebagai clerk di stasiun kereta api. Jabatan Bung Karno yaitu Raden Soekarno BKL, Dir St. Klase, RT kategori. Di sisi lain, Bung Karno semakin dekat dengan Inggit. Setiap malam mereka selalu bersama, berbagi kegembiraan bersama-sama, dan memiliki perhatian yang sama. Bung Karno sama Inggit pernah saling ciuman loh. Halo Sobat CS, ketemu lagi nih. Di episode kali ini, kita masih akan membahas buku tentang Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams, bab Bandung, Paspor ke Dunia Putih. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di bawah ya. Langsung aja yuk kita bahas bukunya di Baca Buku Cerita Sejarah. Bandung merupakan kota di mana Bung Karno menimba ilmu sebagai mahasiswa Sekolah Teknik Tinggi, tempat Bung Karno mencapai mimpinya sebagai seorang pemimpin dan tempat Bung Karno menemui cinta yang sesungguhnya. Pada minggu terakhir di bulan Juni tahun 1921, Bung Karno berangkat ke Bandung dengan diliputi rasa bangga karena berhasil memperkenalkan peci yang kemudian menjadi tanda pengenal Bung Karno sebagai lambang nasionalisme. Peristiwa ini terjadi pada saat rapat Jong Java yang dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan intelijensia karena memang sebelumnya orang-orang membenci memakai peci. Ngomong-ngomong tentang Pak Cokro, beliau memiliki kawan lama di Bandung, sehingga ketika Bung Karno pindah dari Jawa Timur ke Jawa Barat, Pak Cokro telah mengatur tempat kos di rumah Pak Haji Sanusi. Bung Karno berangkat tanpa utari. Setelah sampai di rumah Haji Sanusi, Bung Karno merasa hawanya sejuk dan juga ada gadis cantik. Bung Karno justru kagum dengan paras istri Haji Sanusi yang bernama Inggit Garnasih, wanita berumur 30 tahun yang berhasil memikat hati Bung Karno. Pada waktu Bung Karno memasuki Sekolah Teknik Tinggi, mahasiswa pribumi berjumlah 11 orang. Bung Karno adalah salah seorang yang bermuka gelap dibanding mahasiswa Belanda. Setiap hari Bung Karno dilecehkan. Sekalinya diberi perhatian, itu hanya bermaksud untuk menghina. Dengan sibuknya Bung Karno di sekolah, Bung Karno hanya memiliki sedikit waktu untuk istrinya, yaitu Utari. Bung Karno dan Utari tidur berdampingan dalam satu ranjang, tetapi secara jasmani mereka hanya menganggap sebagai kakak dan adik, dan tidak berkeinginan layaknya suami istri. Setelah 2 bulan Bung Karno tinggal di Bandung, koran-koran memuat berita revolusioner yaitu aksi pemogokan di Garut, atau dikenal dengan sebutan kasus Afdeling. Para buruh yang bergerak di organisasi menuntut hak mereka, menjamin jam kerja kurang dari 18 jam, dan suatu masyarakat tanpa exploitation, the e-home par e-home. Di suatu zaman di mana masyarakat barat mengenal pemogokan sebagai hak dari serikat buruh, pemerintah kolonial berusaha mematikan radikalisme dan komunisme, sebagaimana Undang-Undang Baru artikel 61, yaitu larangan mogok. Pemerintahan kolonial yakin bahwa pemogokan di Garut digerakkan oleh Sarekat Islam. Pada saat itu juga, mereka menjebloskan Cokro Aminoto ke penjara. Saat itu Pak Cokro berada dalam kesulitan. Akhirnya Bung Karno rela meninggalkan Bandung untuk kembali lagi ke Surabaya. Bung Karno rela meninggalkan sekolah untuk mengabdi kepada Pak Cokro. Tetapi beberapa hari kemudian, Bung Karno mendapat kabar bahwa penahanan Pak Cokro tidak diduga sama sekali. Dengan berhentinya Bung Karno kuliah, Rektor Sekolah Teknik Tinggi, Profesor Klopper, merasa khawatir dengan keputusan Bung Karno. Pada hari kemudian, Bung Karno mengemasi barangnya, istrinya, harapannya, dan impiannya untuk kembali ke Surabaya. Untuk membantu perekonomian, Bung Karno bekerja sebagai clerk di stasiun kereta api. Jabatan Bung Karno yaitu Raden Soekarno BKL, Dir St. Klase, RT kategori. Tugas utama Bung Karno yaitu membuat daftar gaji untuk para pegawai. Gaji Bung Karno Rp165 per bulan, yang Rp125 diserahkan kepada keluarga Pak Cokro. Sisanya Rp40 untuk menghibur keluarga Pak Cokro dengan menonton bioskop atau membeli barang murah. Pada waktu Pak Cokro dijatuhi hukuman, Belanda melarang anaknya untuk melanjutkan sekolah. Jadi Bung Karno yang mengajari mereka. Pak Cokro dibebaskan pada bulan April 1922. Pada tahun ajaran baru yaitu bulan Juli, Bung Karno kembali ke Sekolah Teknik Tinggi di Bandung dan kembali untuk bertemu Nyonya Inggit. Bung Karno telah mengamati bahwa kebahagiaan dalam perkawinan tercapai apabila istri merupakan perpaduan antara ibu, kekasih, dan teman.
Bung Karno ingin teman hidupnya bertindak selayaknya ibunya. Dengan Utari, keadaannya terbalik. Bung Karno justru menjadi orang tuanya. Di sisi lain, Bung Karno semakin dekat dengan Inggit. Setiap malam mereka selalu bersama, berbagi kegembiraan bersama-sama, dan memiliki perhatian yang sama. Bahkan, Inggit juga bertindak selayaknya ibunya Bung Karno. Selain itu, yang lebih kagetnya lagi, Bung Karno sama Inggit pernah saling ciuman loh. Nah, Sobat CS pasti bingung ya, kok bisa sih? Padahal Bung Karno sudah menikah dengan Utari. Terus, Inggit juga udah nikah sama Haji Sanusi. Memangnya mereka nggak cemburu? Jawabannya enggak ya guys. Karena Bung Karno dan Utari itu menganggapnya cuma sebatas kakak adik. Terus Haji Sanusi dan Inggit, rumah tangganya emang gak harmonis kok. Setelah 6 bulan berada di Bandung, Bung Karno mengantarkan Utari ke rumahnya di Surabaya. Bung Karno mendatangi Pak Cokro di penjara dan meminta izin untuk mengajukan perceraian atas pernikahan Bung Karno dan Utari. Pak Cokro memahami sekaligus memaklumi hal itu, karena memang Utari masih kekanak-kanakan. Setelah mengajukan perceraian, Bung Karno kembali ke Bandung untuk menemui cintanya, yaitu Inggit Garnasih. 1 tahun pun berlalu. Bung Karno memberanikan diri untuk melamar Inggit. Haji Sanusi memberikan kerjasama yang sangat baik dan merasa itu jalan yang terbaik. Nyatanya, tidak lama setelah itu Haji Sanusi kawin lagi. Dengan waktu singkat, Utari juga menikah dengan Bahlun Salam, yang dulu teman kos Bung Karno saat di rumah Pak Cokro. Bung Karno merupakan mahasiswa di tahun kedua. Pemikiran awal yang dipupuk oleh Pak Cokro, kemudian menemukan bentuknya di Surabaya, tiba-tiba keluar menjadi kepompong di Bandung, dan berkembang dari keadaan itu menjadi seorang prajurit yang sudah matang. Nah, demikian pembahasan buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat episode 4 tentang Bandung, Paspor ke Dunia Putih. Kalau kalian ada pengetahuan atau pendapat lain tentang Bung Karno di Bandung, tulis di kolom komentar ya, biar kita jadi sama-sama tahu. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman Anda biar lebih banyak orang yang tahu, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube, follow akun Facebook dan Instagram kami, karena ada banyak sekali informasi tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!